Sebagai pimpinan, saya berpesan sekaligus meneruskan pesan Bapak Kapolri. Berhati-hatilah saudara dalam melakukan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki mengikuti. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian. Ini pidatonya Kapolda ya, Teddy Minahasa, sewaktu menjabat Kapolda Sumatera Barat, yang lagi menyampaikan pidatonya. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rezeki itu Tuhan yang atur. Luar biasa. Oke, bosku, malam ini kita akan bincang-bincang lagi. Topik kita malam ini polisi lagi, Polri lagi. Udah beberapa hari yang lewat kita sudah bahas tentang konsorsium 303. Ini terjadi lagi penangkapan sekelas Kapolda Bintang 2. Ini berita yang cukup mengembangkan publik beberapa hari ini. Heboh satu Indonesia. Nah, kasus Sambo belum usai, konsorsium 303 belum diperiksa, tapi kemarin yang bandar yang dari Sumatera Utara, Apin BK katanya sudah ditangkap di Malaysia. Kemudian muncul lagi kemarin berita arogansi Kapolda Metro Jaya, Pak Fadil ya, yang menyita kartu tanda anggota TNI, dalam hal ini Pas Pampres, alasannya karena menghalangi perjalanan beliau. Kemudian Kapoldanya yang Pak Teddy Minahasa dikabarkan ditangkap. Itu kacau, sudah kacau. Nah, ini pelan-pelan kalau kita bisa mencermati apa sebetulnya yang terjadi di internal Polri ini. Kok bisa dalam keadaan yang dekat ini, kurun waktu yang sangat dekat ini, kejadian beruntun yang menyebabkan citra Polri di mata masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini sangat turun drastis dalam kurun waktu 3 bulan ini. Kalau saran kita sebagai masyarakat ya, dibilang pengamat ya, kita hanya bisa mengamati. Masing-masing individu mempunyai hak untuk mengamati dan berbicara karena kita negara yang demokrasi, bebas mengutarakan pendapat, apalagi dengan zaman sekarang ini yang media sosial juga mendukung, fasilitas kita juga mendukung untuk mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Tapi kalau kita positive thinking, berpikiran yang benar, semua pendapat ataupun argumen-argumen yang kita lontarkan ke publik, itu artinya kita masih mempunyai rasa nasionalis di dalam diri kita untuk ingin negara kita ini maju ke depan. Tentu negara yang maju itu dimulai dari penegakan hukum, penegak hukumnya yang benar. Nah, saran kita ya sudahi ini semua. Mau tidak mau, masa ini sudah akan selesai ya. Masa gemilang di kepolisian ini yang bermain yang cukup banyak, pelan-pelan sudah mulai terungkap. Dan ini nunggu waktu untuk tidak bisa lagi untuk polisi macam-macam. Karena sudah disorot dan ini sudah silih berganti, kasus-kasus yang terjadi. Masamu sudah selesai, ya sudah ini semua. Kemarin kasus judi, kemudian ini kasus menjual barang bukti sitaan narkoba 5 kilo. Dan nggak salah juga kemarin beberapa media mainstream itu memberitakan salah satu Pak Teddy ini adalah kepolisian yang terkaya ya. Yang aset dimiliki itu sebetulnya nggak masalah. Kekayaan itu bisa didapatkan mungkin dari mertua, mungkin warisan orang tua, mungkin kuat menabung, itu nggak masalah. Tetapi masyarakat akhir-akhir ini sudah cerdas dengan gaji yang diberikan negara. Apakah mungkin dengan gaya hidup yang hedonis, kebutuhan keluarga, apakah mungkin memiliki kekayaan yang begitu banyak ya, dan mempertontonkan gaya hidup yang glamor. Nah, kemarin Pak Presiden juga sudah memanggil seluruh jajaran Kapolres, Kapolda, dan perwira tinggi di Mabes Polri. Itu dipanggil. Kemudian Presiden di situ kalau kita kutip pembicaraannya juga dia menyampaikan hal-hal yang positif kepada Polri untuk Polri segera berbenah diri dan tidak boleh lagi menunjukkan gaya hidup yang glamor ataupun yang hedon. Ayo mengabdi, pesan kita untuk institusi kepolisian, mengabdilah sesuai sumpah.
dulu waktu di lembaga pendidikan barangkali sudah diajarkan semangat-semangat cinta tanah air. Ya, karena keadaan, karena tuntutan gaya hidup, ingin terlihat keren, ingin terlihat kaya, ya semua itu dilakukan. Nah, akhir tahun ini kita berharap Polri ya, kepolisian yang oknum-oknumnya masih banyak melakukan hal-hal negatif yang dapat merusak citra Polri, segeralah perbanyak minum air putih. Itu saran kita. Karena kita cinta institusi Polri ini. Kalau nggak ada Polri, siapa lagi yang mau menegakkan hukum di negara ini? Ya, kita akan ulas dengan cara berpikir yang waras, dengan akal sehat. Ini topik kita akan membahas sedikit agak lebih dalam. Kok rentetan kejadian ini silih berganti? Kemarin kasus Ferdy Sambo, nggak lepas dari tembak-menembak, kemudian terungkap kasus konsorsium 303 yang di situ juga ada alur diagramnya, uang mengalir ke mana. Dan ini PR Polri ya, PR Kapolri yang untuk segera membenahi ini semua. Nah, di sini saya akan bahas sedikit yang agak mencerdaskan. Barangkali apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar adanya. Dan ini hanya menduga-duga, ini hanya sedikit memberikan pencerahan, tapi yakinlah apa yang kita sampaikan itu untuk Polri itu bisa menjadi institusi yang dipercayai lagi oleh masyarakat. Oke, kita akan bahas di topik ini geng di kepolisian ataupun kelompok-kelompok, kriterianya ada berapa. Ini menurut pandangan kita, ini asumsi kita, bukanlah fakta, tetapi ini adalah argumen untuk kita semua sadar bahwasanya untuk menyumbangkan tenaga pikiran kita terhadap bangsa dan negara ini, tujuannya tidak lain hanya untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang maju. Nah, Presiden juga sudah mewanti-wanti fokus pemerintah saat ini adalah investasi, pembangunan infrastruktur, kemudian bagaimana membawa Indonesia ini untuk menjadi negara maju ke depannya. Jadi kalau sistem penegakan hukum ini nggak dibenerin, institusi kepolisian nggak benerin, gimana orang mau investasi, gimana bangsa ini mau maju ke depan, kalau hal-hal yang merusak generasi muda itu masih diperjualbelikan. Coba bayangkan barang sitaan narkoba, ya hasil tangkapan itu dijual kembali oleh pimpinan Polri setingkat Kapolda, Kapolres. Ini hal yang luar biasa. Nah, kalau setingkat Kapolda, Kapolres, apalagi yang di bawah, ya yang agak kecil-kecil, ya barang itu berputar di rotasi itu saja. Jadi kapan mau tuntasnya? Ini generasi muda kita itu sudah banyak ketergantungan terhadap narkoba. Ditambah lagi judi online, lapangan pekerjaan sekarang membutuhkan orang-orang yang kredibel, membutuhkan orang-orang yang punya pikiran cerdas. Generasi muda yang akan dipersiapkan untuk masa depan itu adalah generasi muda yang cara berpikirnya cerdas, kemudian etos kerjanya tinggi. Baru kita bisa menjadi negara yang maju. Tapi hal-hal semacam ini yang merusak generasi bangsa ke depan itu malah dinodai ataupun dikerjakan oleh aparat ataupun oknum-oknum kepolisian. Nah, segmen ini saya akan membagi nanti pertama itu dari institusi Polri itu sendiri, itu ada 3 kelompok menurut pendapat saya, menurut argumen saya, menurut pandangan saya. Ini tidak fakta, tetapi ini hanyalah asumsi ya. 3 kelompok di tubuh Polri, kemudian ada pesaingnya itu dari sektor intelijen. Jadi ini sekarang kasus-kasus yang bergulir ini menurut pandangan kita itu ada dari kepolisian itu sendiri dengan ada 3 kelompok, kemudian ada satu lagi itu dari intelijen. Jadi pengaruh intelijen ini cukup kuat ya terhadap penentu bangsa ini setahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun ke depan. Nah, intelijen ini bisa saja dari institusi yang dari BIN, ataupun dari intelijen kepolisian, ataupun intelijen dari kejaksaan, ataupun intelijen dari TNI. Ya. Dalam hal ini mungkin BAIS seperti itu. Nah, kita akan bahas. Ya. Pertama, kelompok ataupun geng di kepolisian. Menurut pandangan saya, yang pertama itu adalah geng ataupun kelompok yang dekat dengan penguasa. Nah, kalau kita melihat historisnya, kita melihat historis ke belakangnya, dari beberapa pejabat-pejabat publik, itu ada beberapa itu diambil dari polisi aktif. Ya. Harusnya kan polisi itu pangkat tertinggi ataupun institusi yang dia kendalikan itu cukup di kepolisian saja. Tetapi ada beberapa perwira tinggi itu memegang kendali di luar institusi Polri, seperti Ketua KPK, Kepala BIN,
kemudian Kepala Bulog ya, Pak Budi Waseso, kemudian Kepala BNPT, kemudian Kepala apa lagi ya? Ada beberapa itu yang dari institusi kepolisian. Nah, kalau pejabat-pejabat ini diambil juga dari kepolisian, jadi yang posisi yang lain itu gimana? Ya, Kepala BNN misalnya. Apakah tidak bisa masing-masing badan ini ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi ini nggak bisa memilih dari internal mereka sendiri? Kenapa harus dari polisi? Karena kalau polisi ini adalah penegak hukum. Jadi kalau di lingkaran itu aja dari sektor pangan Kepala Bulognya polisi, penegakan hukum korupsinya juga dari petinggi polisi, kemudian dari Kepala BNN-nya juga polisi. Ini sangat rancu. Gimana kita mau ada sesuatu yang saling mengawasi kalau semuanya dari satu institusi? Karena kita yakin di institusi kepolisian itu sendiri menganut azas jiwa korsa itu sudah pasti. Kemudian ada saling menghargai antara senior dan junior, kemudian begitu juga sebaliknya, kemudian atasan dan bawahan. Nah, histori-histori inilah yang akan menghambat penegakan hukum ataupun sesuatu yang diharapkan untuk positif ke depannya. Nah, itu pertama. Jadi dari geng yang pertama di tubuh Polri itu adalah orang-orang yang dekat dengan penguasa dan itu turunannya ke bawah. Contoh ya, contoh. Ini asumsi saja, tidak fakta, belum tentu kebenarannya teruji. Contoh nih, kita melihat historinya, begitu Pak Tito Karnavian itu diangkat jadi Kapolri, heboh satu Nusantara ini, termasuk Kapolri yang termuda saat itu, melampaui senior-senior dia, cepat promosinya. Nah, ketika Pak Tito menjadi Kapolri, ini banyak perubahan di internal Polri. Pak Tito ini orang cerdas, Pak Tito ini orang pintar. Sejak dia naik ini banyak polisi yang diangkat lah untuk beberapa pejabat-pejabat penting di negara ini. Nah, itu juga nggak terlepas dari hubungan antara keterikatan senior dan junior. Ketika Pak Tito naik jadi Kapolri, tentu turunannya ke bawah adalah junior-junior dia yang memiliki ada rasa kedekatan yang berbeda ya dengan yang lainnya. Nah, itu satu rombongan itu ataupun satu kelompok itu ya juga naik ke permukaan pasti akan tarik. Itu kalaupun di posisi kita juga seperti itu. Kita pasti akan membawa adik-adik kita ataupun yang sevisi dengan kita untuk naik ke atas. Itu kelompok yang pertama. Jadi dekat dengan penguasa dan turunannya. Nah, itu dilandaskan oleh jiwa korsa ya. Nah, korsa itu korup satuan. Jadi kita memiliki satu darah yang ketika senior kita naik, ya juniornya pasti juga diangkat naik. Nah, itu adalah kelompok yang dekat dengan penguasa. Silakan saudaraku semua nilai apakah itu bisa masuk akal atau tidak. Nah, itu menurut pandangan saya. Yang pertama. Yang kedua itu geng penyeimbang ya. Geng penyeimbang ini artinya suatu kelompok di tubuh Polri ini yang dia penyeimbang. Dia dekat dengan yang para polisi ataupun petinggi yang dekat dengan penguasa ataupun yang ditempatkan di lembaga-lembaga lainnya sebagai petinggi juga, tetapi saling menjaga, ada kode etik di sana, saling menjaga. Artinya kita akan tutup mata apapun yang terjadi, tapi setidaknya kami juga mendapat andil bagian dari sini. Itu namanya kelompok-kelompok penyeimbang ataupun orang-orang yang bermain aman ya. Kamu kan udah dapat nih jabatan strategis di sini. Jadi saya juga mau dong, saya ambil yang jabatannya di sini. Jadi kita saling enak-enak aja. Tapi secara historisnya sebetulnya nggak bisa disamakan. Jadi kelompok ini berbeda. Nah, itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang non-job. Ya, orang-orang memiliki potensi, dia nggak bisa dekat dengan petinggi-petinggi Polri yang dekat dengan kekuasaan, yang mendapatkan posisi yang strategis. Mungkin dia terlalu idealis dan tidak ada histori kedekatan dengan siapa yang naik. Kan di tubuh Polri itu bintang itu kan banyak sekali ya, di level bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan bintang 4 ya. Itu di level pati-pati ini, perwira tinggi ini sangat banyak sekali di Mabes Polri itu. Jadi tidak akan semuanya satu alur cara pemikirannya. Jadi di kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang non-job. Mungkin dia nggak dapat bagian, promosi tidak dapat, kemudian sekolah untuk sexpin ataupun sekolah lanjutan perwiranya tertunda ya. Karena apa? Karena tidak ada senior yang dia dekati di sana. Karena senior yang lagi memegang kendali di situ pasti dia akan mengutamakan orang-orang yang lebih dekat dengan dia. Nah, itu kelompok yang ketiga.
Jadi di tubuh internal kepolisian itu sendiri saat ini itu terbagi dengan 3 kelompok ini, yaitu ada kelompok yang dekat dengan penguasa beserta turunannya, kemudian ada kelompok penyeimbang, kemudian ada kelompok non-job, ya. Jadi saling sikut ini. Jadi sekarang ini nggak bisa kita ketahui apakah tragedi-tragedi yang mencoreng nama institusi Polri ini eh, ada keterlibatan pengungkapan kasus ini dari pihak luar, maksudnya dari luar kepolisian atau dalam kepolisian itu sendiri. Tapi karena banyaknya di sana orang yang juga ingin naik, kemudian ada yang ingin dipromosikan, ya bisa saja hal-hal itu terjadi. Mungkin selama ini, ya kok dia-dia saja, kami ini kapan? Kami selama ini masih masih melaksanakan apa adanya, seperti itu. Jadi kami juga berhak untuk bisa dapat promosi jabatan, kami juga berhak untuk dapat sekolah lanjutan, seperti itu. Nah, itu dari institusi kepolisian sendiri itu saya kalau mengklasterkan itu ada 3 kelompok di sana. Walaupun dinaungi oleh institusi kepolisian itu sendiri, tetapi secara psikologinya sudah akan pasti seperti itu. Tidak saja di institusi kepolisian, di institusi TNI, di institusi kejaksaan, di lembaga-lembaga apapun. Dan tidak hanya di lembaga negara ini saja, di perusahaan juga seperti itu, di swasta juga seperti itu. Jadi kalau di swasta itu juga ada geng-geng yang begitu, kelompok-kelompok yang begitu. Ya, pasti akan ada orang di situ, ada kelompok yang dekat dengan pimpinan, kemudian ada kelompok yang posisinya di tengah, ada kelompok yang betul-betul nggak dapatkan promosi karena nggak bisa menjilat, karena nggak bisa angkat telur, ya, karena nggak bisa menyesuaikan dengan apa yang dimaui oleh atasan atau terlalu idealis. Nah, di institusi kepolisian ataupun di swasta ya itu lumrah kita temui hal-hal seperti ini. Nah, itu dari institusi kepolisian itu sendiri. Nah, saya juga berpendapat mungkin saja di luar dari institusi kepolisian dari 3 kelompok ini tadi bisa saja itu ada campur tangan intelijen di sana. Sudah pasti, ya. Tapi kebenarannya 100% siapa, institusi mana tentu kita tidak akan mengetahui. Tapi secara pandangan kita, secara psikologi kita, secara cara berpikir yang cerdas, coba bayangkan bagaimana seorang level Kapolda bintang 2 yang disegani itu bisa ditangkap, bisa diusut kasusnya. Nah, tentu ini juga udah dipantau, itu bisa saja dari pengaruh intelijen, itu juga bisa. Nah, intelijennya dari mana? Apakah dari kepolisian itu sendiri yang termasuk dari beberapa kelompok yang saya bilang tadi, ataupun yang seberangan pendapat dengan yang jadi yang tertangkap saat ini, ataupun bisa saja dari intelijen kejaksaan, kemudian dari BIN, ataupun dari TNI, seperti itu, atau intelijen lainnya. Nah, itu cara berpikirnya seperti itu, yang kita analisa. Nah, pengaruh intelijen ini sangat kuat ya, sangat kuat di suatu negara karena intelijen ini akan bisa memberikan dampak untuk 1, 2, ataupun 5 tahun ke depan. Nah, kalau kita menganalisa di balik ini semua, kita melihat tahun depan, tahun 2023 itu sudah memasuki tahun-tahun politik. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan politik di masa depan. Nah, ini juga sedang dipersiapkan agenda-agenda politik. Nah, selama ini mungkin yang berpengaruh di pemerintahan sekarang ini levelnya misalnya orangnya itu saja. Nah, mungkin dengan akan bertarungnya di konsentrasi di pemilihan presiden ataupun pemilu di tahun depan itu juga ada pihak yang mungkin di balik layar ya dengan tanda kutip itu inginkan kalau nanti yang ini berkuasa, ini ada beberapa petinggi di sini yang sekarang belum mungkin mendapatkan promosi jabatan dan kamu bisa saya tarik. Nah, itu bisa-bisa saja terjadi. Nah, psikologinya cara berpikir cerdasnya seperti itu. Karena bagaimana mengungkap sebuah kasus yang selevel yang selevel Kapolda loh. Dan Kapolda ini bukan saja baru dipromosikan jadi Kapolda. Melihat dari histori jabatannya itu, dia seandainya jadi dimutasi ke Polda Jawa Timur itu dia sudah menjabat 4 kali Kapolda di daerah yang berbeda. Nah, ini kan suatu prestasi yang luar biasa. Nah, tiba-tiba ditangkap dengan asumsi menggelapkan barang sitaan sabu. Seandainya itu pun kasus ini ditangani oleh polisi sendiri, pastilah tutup mata. Kenapa? Karena ini bukan orang sembarangan. Ini adalah jenderal bintang 2, sekelas Kapolda loh. Apakah dia di Mabes Polri sana tidak memiliki hubungan kedekatan? Nggak mungkin. Nah, ini juga pasti ada dari yang kelompok-kelompok yang saya sampaikan tadi atau dari versi intelijennya. Nah, cara berpikir kita seperti itu. Dan sekali lagi saya sampaikan ini bukanlah fakta, tapi ini adalah asumsi. Ini cara berpendapat kita
menganalisis satu tragedi ataupun satu kejadian yang dialami di institusi Polri saat ini. Nah, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, kita sebagai masyarakat selalu berharap dan berharap bangsa ini bisa bagus ke depannya. Dan di sisa akhir jabatan Pak Jokowi ini menjelang tahun 2024, kita mengharapkan sangat program-program nasional yang sudah dicita-citakan oleh penguasa saat ini itu betul-betul dituntaskan, seperti infrastruktur, pembangunan daerah kita, sektor ekonomi kita, bagaimana menggalakkan UMKM, pariwisata dalam negeri. Nah, ini kita sangat dukung pemerintah. Kita dukung bersama-sama pemerintah untuk menyelesaikan pengabdian mereka untuk membangun infrastruktur dengan harapannya nanti siapapun ke depan yang jadi presiden, ini tinggal melanjutkan, tinggal membenahi, barangkali sudah dibenahi secara infrastruktur, birokrasi ya, dan ini di penghujung jabatan Pak Jokowi juga menjadi catatan juga untuk bagaimana membenahi institusi kepolisian. Nah, ini harapan kita. Nah, kita berharap siapapun nanti yang jadi presiden, ya infrastrukturnya ada dibangun, UMKM-nya sudah dibantu oleh pemerintah, ya banyak keringanan sekarang untuk UMKM. Kita melihat orang-orang muda, kaum-kaum milenial itu sangat cerdas sekali membangun usaha kecil, ya, yang mikro, yang ini dapat menopang ekonomi kerakyatan di negara kita. Nah, itu harapan kita. Jadi apa yang saya sampaikan tadi di awal sudahilah, ya. Kasihan lihat polisi yang lagi bertugas di Papua ataupun di bantuan ini ya, BKO di daerah-daerah konflik yang lagi bertugas jauh dari anak dan istrinya. Kita cukup kasihan. Jangan gara-gara beberapa oknum mereka juga merasa patah semangat. Coba kita rasakan bagaimana perjuangan mereka mengawal negara ini, menegakkan hukum, ya, seperti Brimob yang sedang di Papua bertugas. Bisa-bisa dalam keadaan lengah, itu nyawa mereka taruhannya. Janganlah oknum-oknum yang hari ini kalian sudah hidup enak, kemudian kalian punya pangkat, kalian punya kedudukan, kalian mempunyai pengaruh, kalian korbankan polisi-polisi yang baik, polisi-polisi jujur, polisi-polisi yang betul-betul mengabdikan dirinya terhadap bangsa dan negara ini. Jangan bikin mereka bersedih, ya. Dan saya berharap kepada Pak Polisi yang lagi bertugas dimanapun, Kamtibmas ya, yang lagi menyeberangi sungai ke daerah pedesaan, tulus, ikhlas, mendekatkan diri dengan masyarakat. Jangan gara-gara kasusnya Ferdy Sambo, kasusnya Pak Teddy ini menjadi mereka patah semangat. Kita tetap support polisi-polisi baik dan polisi-polisi jujur di negara ini. Jangan menyerah, tetap semangat. Yakinlah setelah gelap ini akan terbitlah terang. Mumpung kita akan menyambut tahun baru 2023 ini, mari kita berharap kepolisian ini segera membenahi institusinya. Ya, harapan besar kita kepada Bapak Kapolri. Ya, Pak Kapolri kalau bisa agak tegas sedikit. Tunjukkan power itu, kalau kita itu memang bintangnya 4, ya harus lihatkan power. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah diintervensi. Ya, tunjukkan prestasi Pak Kapolri di akhir-akhir ini. Apakah bisa membawa institusi Polri ini ke arah yang lebih baik? Itu harapan kita. Ya, itu analisis dari saya malam ini terkait beberapa berita-berita yang sering kita dengar di YouTube ataupun di TikTok ataupun di televisi. Nah, ini dihebohkan tentang penangkapan Pak Teddy Minahasa. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, yang kita dengar di YouTube channel Kompas TV. Ya. 3 jam yang lewat. Di Sumatera Barat ini saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Jangan berorientasi cari duit di sini. Yang baik, rezeki mengikuti. Kerjaan baik, rezeki mengikuti. Kaitan dengan tren yang berkembang itu, saya perintahkan. Saya tidak katakan saya minta, tapi saya katakan saya perintahkan. Jangan ada lagi saudara-saudara yang menjadi backing atau tokoh-tokoh yang berada di balik peristiwa-peristiwa. Nah, catatan lagi nih untuk perwira tinggi polisi. Nanti kalau seandainya saudara dipromosikan jadi Kapolda, Kapolres, dimanapun itu, janganlah kayak gini katanya ya. Kayak Pak Ferdy Sambo juga, kalau kita lihat di awal-awal dia jadi Kadif Propam, lu ambil duit, sikat sama saya. Nah, buktinya ya konsorsium 303 meletup. Nah, ini juga Pak Teddy nih ya, lagi apel ini untuk anggota Polri di lingkungan Polda Sumatera Barat, ngomongnya kayak gini. Terakhir Bapak berbuatnya sebaliknya malahan. Nah, jadi harapannya
Kalaupun ada nanti pejabat-pejabat tinggi Polri yang dipromosikan, nggak usah lah Pak ngomong kayak gini ya. Malu kita ya. Jadi jangan ini kamu berbicara itu seolah-olah menutupi apa yang kamu kerjakan. Oke? Kejahatan tadi sebagaimana yang disebutkan oleh pengucap satu persedia itu, masih banyak lahan-lahan yang lain yang lebih halal, yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih terhormat, yang tidak merendahkan harga diri dan martabat saudara-saudara. Oke bosku, sekian dulu ya. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel kita. Semoga ini bermanfaat, sharing kita, pendapat kita, asumsi kita ya. Mari kita bangun bangsa ini dengan argumen, bukan dengan sentimen, kata Bung Rocky Gerung. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, selamat malam minggu. Terima kasih, saya Beto Rinaldo, mengucapkan terima kasih terhadap netizen dan follower saya. Mungkin besok saya akan upload lagi tentang konten ilmu-ilmu peternakan ataupun pertanian. Terima kasih, selamat.